sekolah minggu, kita berjumpa lagi dengan Kak Tasya. Hari ini kita akan mengangkat lagu pujian, yaitu Yesus Itulah Satu-Satunya. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah. Sebelum kita memulai ibadah, baiknya kita akan berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita mengambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami dapat bangun dan kami dapat berkumpul pada hari ini bersama keluarga kami di rumah kami dengan keadaan sehat. Itu semua karena perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, dan akhir. Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan di dalam nama-Mu. Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengangkat lagu pujian, yaitu Ada Orang Buta. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu ini dengan hati yang senang dan penuh sukacita. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi, ia pun digotong oleh kawannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Halo, selamat hari Minggu, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Gimana, apa kabar semuanya? Tetap dalam kondisi dan keadaan yang sehat ya. Oke, sudah lama juga ya kita nggak berjumpa ya. Iya. Sebelum kita mulai renungan kita untuk ibadah di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan sembah dan syukur kami kepadamu Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami di pagi hari ini Tuhan bersama dengan anak-anak sekolah minggu, walaupun masih tetap dalam kondisi situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan agar kami dapat
memberikan pemahaman penjelasan sehingga anak-anak sekolah minggu yang mendengar mengerti, memahami, dan dapat melaksanakan di kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, ampuni segala dosa dan perbuatan kami Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami antarkan atas nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Iya, selamat pagi adik-adik. Untuk nats kita minggu ini diambil dari kitab Amsal Salomo, dari kitab Amsal pasal yang keempat ayat 1 sampai ke-4. Kita membacanya, atau Amal akan membacanya untuk kita ya. Adik-adik dengarkan ya, sambil membaca Alkitab di rumah. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian pembacaan kita. Coba kita lihat lagi ya adik-adik ya, ayat yang pertama tadi. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ayat ini berbicara kepada kita semuanya, ya adik-adik anak sekolah minggu, termasuk Amang juga, termasuk saya. Karena apa? Karena Amang ini kan adalah seorang anak dari bapaknya Amang atau Opung Misel ya. Jadi ayat ini tidak hanya bagi anak-anak sekolah minggu aja, tetapi bagi kita semuanya, termasuk Amang juga. Amang boleh tanya, siapa di antara adik-adik sekolah minggu yang ketika ayahnya atau bapaknya berbicara atau memberikan ujangan atau nasihat itu mendengarkan dan melakukannya? Jadi tidak hanya didengar tetapi dikerjakan. Ada? Iya, di ayat pertama ini kita diminta untuk memperhatikan, mendengarkan pengetahuan atau didikan dari orang tua kita, agar kita semua berpengertian, lebih memahami. Di kalimat awal tadi disebut didikan seorang ayah, didikan seorang ayah. Di sini didikan seorang ayah ini bukan hanya maksudnya bapak, tapi juga orang tua kita, orang-orang yang lebih tua daripada kita, guru kita, baik yang di sekolah maupun mungkin kakak-kakak guru sekolah minggu, atau mungkin ada yang les privat atau mana. Ya, ada yang tahu adik-adik tema untuk minggu ini apa sih? Tema untuk minggu ini yaitu aku mau menyimak dengan baik. Menyimak. Apa sih yang dimaksud dengan menyimak? Ada yang tahu? Anak-anak sekolah minggu? Menyimak. Kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyimak itu berarti mendengarkan, memperhatikan. Boleh dibilang itu menyimak itu melibatkan pendengaran kita, telinga kita, penglihatan kita, mata kita, penghayatan kita, arah pikiran kita, ingatan kita, termasuk di dalam pikiran kita, serta pengertian kita, pemahaman kita. Terus mungkin adik-adik tanya, apa sih tujuan dari menyimak ini? Ya salah satunya mungkin kita dapat menerima konsep, komunikasi, ide-ide, gagasan, ataupun mungkin perasaan dari orang tua ataupun guru-guru kita, ataupun mungkin kakak-kakak sekolah minggu, sehingga kita semua mengerti, memahami. Terus apa sih Amang manfaatnya kita menyimak ini, manfaatnya kita mendengarkan, manfaatnya kita memperhatikan?
Manfaatnya yaitu manfaat mendengarkan dan memperhatikan dengan baik akan menjadikan kita anak-anak sekolah minggu mengerti dan memahami ilmu-ilmu yang diberikan atau yang akan kita peroleh, memahami petunjuk, memahami arahan daripada orang tua kita, yang akan diharapkan ketika itu semua kita lakukan, kita menjadi orang yang bijaksana, orang yang sederhana. Terus kalau ada pertanyaan atau Amang tanya apa sih keuntungannya kita daripada memperhatikan atau mendengarkan atau menyimak ini, salah satu keuntungannya yaitu anak-anak sekolah minggu atau kita itu lebih memahami informasi dengan baik ataupun arahan ataupun petunjuk dengan baik. Jadi anak-anak sekolah minggu itu bisa lebih memahami penjelasan-penjelasan yang diberikan, mungkin memberikan ketenangan. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui intisari dari apa yang diberikan kepada kita. Mungkin itulah kalau kita lihat tadi di ayat 4-nya, itulah mungkin mengapa Amsal daripada Raja Salomo ini secara spesifik. Coba kita baca ayat yang pertama. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Jadi Raja Salomo tidak hanya untuk mendengarkan, tetapi juga memperhatikan sehingga kita bisa beroleh pengertian gitu. Oke, Amang mau coba tanya boleh, siapa di antara kita anak-anak sekolah minggu yang ketika sekolah secara daring atau online seperti sekarang itu yang mendengarkan gurunya terus? Atau siapa yang di antara anak-anak sekolah minggu yang tidak mendengarkan gurunya? Mungkin handphonenya, tabnya atau tabletnya atau laptopnya dibiarkan saja, terus kameranya mungkin dimatikan, terus tidak mendengarkan gurunya. Amang yakin sih kalau anak-anak sekolah minggu HKBP Tridharma itu nggak ada sih yang begitu. Semuanya terus memperhatikan, semuanya terus mendengarkan pembelajaran dan pengetahuan yang gurunya berikan. Tugas-tugas juga yang diberikan oleh Bapak Ibu guru semua dikerjakan kan? Iya, kita harus tetap semangat dalam belajar walaupun masih kondisi pandemi seperti saat ini. Semoga juga hasil uji vaksin sudah bisa lebih baik sehingga bisa digunakan juga untuk anak-anak kecil yang di bawah 12 tahun, sehingga bulan-bulan ke depan sudah mulai vaksinasi untuk anak-anak ke 12 tahun ke bawah atau anak-anak yang sekolah dasar, TK atau playgroup atau kindergarten, sehingga pembelajaran secara tatap muka itu bisa terlaksana ya. Situasi seperti ini mungkin sudah lebih dari 1,5 tahun ya. Iya, siapa yang kangen bergereja secara tatap muka di gereja? Oh iya, Amang juga mau kasih tahu kalau gereja kita sekarang sedang melaksanakan renovasi daripada atap gereja. Kita bawa di dalam doa ya, semoga apa yang direncanakan itu semuanya berjalan dengan baik, terus tidak kurang suatu apa, semuanya sehat-sehat juga. Di akhir kata, walaupun sampai saat ini masih secara online atau daring, Amang berharap anak-anak sekolah minggu HKBP Tridharma dapat dan mampu menyimak semua pembelajaran atau informasi yang diberikan gurunya, mendengarkan, memperhatikan semua pelajaran yang guru-gurunya berikan, baik guru-guru di sekolah atau didikan-didikan atau ajaran-ajaran daripada orang tua kita atau kakak-kakak kita atau abang kita,
ataupun mungkin juga guru-guru sekolah minggu, sehingga kita dapat memberikan respon yang tepat, respon yang cepat, dan respon yang cerdas, brilian. Jadi anak-anak sekolah minggu HKBP Tridharma menjadi lebih smart lagi begitu selesai pandemi ini, sehingga menjadi endemi. Oke, demikian kita tutup ibadah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami, membimbing kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir. Terima kasih untuk segala sesuatunya Tuhan, dan semoga kami anak-anak sekolah minggu lebih mengerti, memahami mengenai menyimak ini Tuhan, sehingga anak-anak sekolah minggu lebih mampu memperhatikan, mendengarkan apa yang orang tuanya ajarkan, apa yang orang tuanya didik, ataupun mendengarkan daripada guru-gurunya ya Tuhan, baik yang di sekolah maupun kakak-kakaknya ataupun guru kakak-kakak sekolah minggunya Tuhan. Semoga anak-anak sekolah minggu ini dapat menjadi garam dan terang ya Tuhan di lingkungannya, baik di lingkungan di rumahnya maupun di dalam pembelajaran di sekolahnya Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk renovasi yang sedang berlangsung Tuhan. Semoga semua berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, dan semua dalam lingkup perlindungan-Mu Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami antarakan atas nama anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Halo adik-adik, kita bertemu lagi. Kita akan kembali mengangkat lagu pujian, yaitu Kasihnya Seperti Sungai. Nah adik-adik, mari kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Tridharma, kembali lagi sama Kakak Tiara. Apa kabar adik-adik? Kak Tiara harap semua dalam keadaan sehat ya. Wah, gak berasa akhirnya kita akan mengadakan ibadah sekolah minggu tatap muka yang akan dilaksanakan tanggal 10 Oktober ya adik-adik. Nah, Kakak Tiara akan memberikan pengumuman tugas adik-adik di hari pertama kita tatap muka dari sekian lamanya kita tidak melaksanakan ibadah tatap muka. Nah, tugas adik-adik ini untuk khusus kelas sedang dan kelas besar ya. Tugasnya adalah menghafal 10 Taurat Tuhan yang akan dipresentasikan di ruangan kita ya adik-adik. Jangan lupa untuk menghafal 10 Taurat Tuhan ya. Akan ada hadiah untuk adik-adik loh. Nah itu dia pengumuman dari Kakak Tiara ya. Jangan lupa untuk menghafal 10 Taurat Tuhan. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik.
Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan memakai masker kemana-mana ya adik-adik. Oke, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin.